Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam lahir sekitar 1800 sebelum Masehi di negara yang saat ini disebut Palestina. Saat itu Nabi Ibrahim berumur 86 tahun. Saat Nabi Ismail baru beberapa minggu, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengajak Hajar dan bayi Ismail alaihissalam untuk pindah dari rumah Sarah. Siapkan unta dan perlengkapan seperlunya. Bawalah bekal, makanan, dan minuman, lalu pergilah dengan seekor unta. Saat unta itu berhenti, maka tinggallah mereka di tempat tersebut. Pesan malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim. Keesokan harinya, berangkatlah Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Ismail mengendarai unta disertai malaikat Jibril. Mereka menempuh perjalanan panjang menuju lembah dan perbukitan. Saat perjalanan yang mereka tempuh sudah cukup jauh, persediaan makanan dan minuman mulai menipis, tetapi belum ada kepastian kemana tujuan akhir mereka. Ketika melewati perkebunan kurma yang subur, unta yang ditumbangi rombongan Nabi Ibrahim hanya berjalan melintasi tempat itu dan tidak berhenti. Tepat di tengah-tengah hari, mereka tiba di lembah gersang. Tidak ada tumbuhan atau pemukiman, apalagi sumber makanan dan minuman. Sejauh mata memandang hanya tampak padang pasir dan bebatuan besar. Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim apakah dia akan meninggalkannya dan Ismail di tempat ini. Nabi Ibrahim menjawab, inilah tempat yang ditunjuk Allah. Lalu Nabi Ibrahim mulai perjalanan lagi untuk kembali ke rumah Sarah. Dia yakin bahwa Allah tidak akan menelantarkan anak dan istrinya. Dengan berat hati, Nabi Ibrahim pulang dengan mengendarai unta. Hatinya sedih harus meninggalkan orang yang dia sayangi, namun Nabi Ibrahim harus menjalankan perintah Allah dengan sabar. Matahari yang bersinar terik dengan suasana padang pasir yang bertambah panas. Hajar dan Ismail sudah kehabisan bekal. Air susu Hajar telah habis, tubuhnya mengalami kekeringan. Setelah beberapa saat, bayi itu mulai kehausan dan mulai menangis. Hajar berlari ke sebuah bukit yang disebut Al-Marwah, berharap bisa menemukan sumber air atau seseorang untuk dimintai tolong. Namun Hajar tidak menemukan apapun. Kemudian dia berlari ke bukit yang selanjutnya yang disebut Al-Safa. Hal yang sama terjadi, dia tidak menemukan apapun di sana. Namun Hajar terus berusaha. Dia terus berlari di antara bukit itu sebanyak 7 kali. Tidak lama, dia terkagetkan karena bayi Ismail tidak terdengar menangis lagi. Hajar melihat kaki kecil Ismail berulang kali memukul tanah. Lalu muncul mata air. Matahari itu memancarkan air yang bersih dan berlimpah. Sambil berkata, Zam-zam, Zam-zam, yang berarti banyak, berlimpah ruah. Hajar menggali tanah di sekitar mata air dan membendung air yang keluar dengan bebatuan yang disusun sehingga membentuk sebuah sumur kecil. Hajar mengucap syukur kepada Allah dan dia sangat yakin bahwa Allah akan menolong mereka untuk bisa bertahan hidup di gurun pasir itu. Lokasi Hajar dan Ismail bukan jalur yang sering dilewati musafir sehingga jarang melihat orang lewat sampai suatu kabilah yang tersesat. Mereka kehabisan bekal. Dari kejauhan mereka melihat ada sekelompok burung terbang berputar-putar. Mereka pun mencari jalan untuk menuju ke lokasi datangnya burung itu. Mereka sangat kaget ketika melihat seorang wanita dan bayi dekat mata air itu. Hajar mempersilahkan mereka meminum dari mata air Zam-zam. Ketika malam datang, mereka mendirikan beberapa tenda dan Hajar tidur di salah satu tenda tersebut. Hajar mengucap syukur atas segala nikmat dan kemudahan yang diberikan Allah. Dia yakin bahwa dia dan bayinya akan bisa bertahan di tempat itu. Beberapa tahun kemudian, daerah sekitar menjadi sebuah pemukiman. Mata air Zam-zam memberikan kehidupan bagi manusia. Penghuninya pun bertambah banyak. Kaum Juhrum membawa sanak saudara pindah ke sana. Kota tersebut yang kita kenal saat ini adalah kota Mekah. Suatu malam saat Nabi Ibrahim mengunjungi Nabi Ismail di Mekah, dia bermimpi melihat dirinya menyembelih putranya sendiri sebagai pengorbanan kepada Allah. Nabi Ibrahim terbangun dan mengabaikannya karena itu hanya mimpi. Tetapi malam berikutnya dia melihat mimpi yang sama lagi.
Maka dari itu dia sadar bahwa hal itu bukanlah sekedar mimpi, melainkan bahwa Allah telah memintanya untuk mengorbankan putranya sendiri. Lalu, Nabi Ibrahim memberitahukannya tentang mimpi tersebut kepada Nabi Ismail. Lalu dia menjawab, "Lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu." Keesokan harinya, sang Nabi mengambil seutas tali dan pisau, lalu berangkat ke Gunung Arafat bersama putranya. Setelah mencapai puncak gunung, Nabi Ismail alaihissalam meminta ayahnya untuk mengikat tangan dan kakinya. Saat hendak mengangkat pisau, tiba-tiba dia mendengar suara dari langit. Dia membuka penutup matanya dan melihat seekor domba dikirim dari surga. Allah menggantikan Nabi Ismail dengan domba untuk dijadikan kurban. Nabi Ibrahim sangat bahagia karena putranya akan tetap hidup. Rasulullah dan putranya baru saja melewati suatu ujian yang sangat sulit dari Allah SWT. Nabi Ibrahim dan putranya terus berdakwah mengajak manusia untuk menyembah Allah. Di tempat itu mereka belum memiliki tempat untuk beribadah, sehingga suatu hari Allah SWT memerintahkan Nabi untuk membangun Ka'bah. Mereka mulai membangun fondasi Ka'bah, kemudian menyusun batu satu demi satu dan menggunakan tanah liat sebagai perekat. Ketika bangunan telah tinggi, Nabi Ibrahim kesulitan untuk meletakkan batu pada bagian atasnya, sehingga Nabi Ibrahim terpaksa menginjak suatu batu yang masih belum mengeras. Bekas telapak kaki Nabi Ibrahim masih terjaga sampai sekarang. Itulah yang kita kenal sebagai makam Ibrahim. Setelah beberapa tahun, ibu Nabi Ismail, Hajar, meninggal dunia. Nabi Ibrahim dan Ismail sangat berduka. Hajar dimakamkan di sebelah Ka'bah yang dikenal dengan Hijr Ismail. Nabi Ibrahim sangat sedih melihat keadaan Nabi Ismail yang masih berduka setelah kepergian ibunya. Nabi Ibrahim menganjurkan Nabi Ismail untuk segera menikah. Tidak lama, Nabi Ismail menikahi anak perempuan dari Sa'ad lagi. Suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam mengunjungi putranya, namun dia sedang tidak berada di rumah. Nabi Ibrahim bertemu dengan istri Ismail yang terlihat angkuh dan tidak menghargai tamu. Nabi Ibrahim menyarankan anaknya untuk menceraikannya. Setelah berpisah dengan istri yang pertama, Nabi Ismail menikahi wanita bernama Ral'ah. Rumah tangga Nabi Ismail lebih bahagia dan harmonis bersama Ral'ah. Allah mengaruniai mereka 12 putra. Nabi Ismail tinggal di Mekah sepanjang hidupnya dan terus berdakwah menyerukan untuk menyembah Allah sampai di usia senja. Nabi meninggal dunia di usia 137 tahun dan dimakamkan di samping ibunya Hajar di dekat Ka'bah.